Kalau dari Testico sendiri, dulu kan memang dari awal kita memperkenalkan produk kan Kopi Muria belum naik daun ya. Kalau sekarang kan alhamdulillah semua orang sudah tahu, sudah mengenal Kopi Muria. Jadi harapannya ke depan Kopi Muria itu bisa menjadi salah satu menu kopi Indonesia seperti kopi Gayo dan misal kopi Bali dan kopi Jawa. Saya melihat peluang yang di wilayah lokasi Muria sini khususnya itu kan peluangnya gede banget untuk mengeksplor yang Kopi Muria sendiri kan masih minim, jadinya saya berinisiatif untuk membuat kopi itu untuk saya jual di sekitar wisata Muria sini. Nama Abdurrahman, usia 46. Saya hanya pegiat kopi Argo Mulyo Sejahtera, brandnya Kopi Ideng itu. Nama saya Sinta Dwi Mutiarani, umur 26 tahun. Nama UMKM Kopi Muria Testico. Jadi awalnya tuh bisnis turun-temurun ya, dari nenek, terus ke ibu, terus ke ini selanjutnya tuh saya ke generasi ketiga. Nah, jadi mulainya awal itu tahun 2017. Saat itu saya masih kuliah semester 6. Jadi mulai packing kopi bubuk. Terus sambil seiring berjalannya waktu ya sambil cari-cari packaging yang lebih menarik seperti itu dan mendaftarkan ke PIRT, halal dan sebagainya. Jadi di Kopi Muria Testico ini kami punya tagline itu dari hulu ke hilir, yang artinya dari perkebunan hingga kopi tersaji di atas meja itu semuanya kami olah sendiri atau diproduksi di perusahaan kami seperti itu. Jadi mulai dari panen kopi, pengolahan pasca panen, penyangraian, penyortiran, penggilingan atau grinding dan penyeduhan hingga kopi kemasan bubuk itu semuanya ada di Kopi Muria Testico. Dan untuk pengolahannya sendiri, pertama itu ada yang manual atau tradisional ya, itu disangrai dengan kreweng atau penggorengan dari tanah liat dan kayu bakar. Yang kedua ada penyangraian modern atau roasting modern menggunakan mesin. Seperti itu. Kebetulan saya bukan petani, saya hanya pegiat kopi, jadinya saya langsung beli bijian langsung tak roasting, tak kemas itu. Ya salah satu kemasannya ya seperti kopi bubuk itu. Memilah bin juga dipilih yang agak rusak dipisah. Nah, sementara ada yang ikut komunitas, kita juga berkelompok juga. Ada Kopi Muria ini ya, sambil nunjukin produknya. Ini ada varian yang traditional roasted coffee. Ini produk pertama kami. Jadi pengolahannya masih tradisional menggunakan kreweng dan kayu bakar. Itu ada 3 kemasan. Yang pertama kemasan ini 500 gram, ada 250 gram dan yang paling kecil ini 100 gram.
Kebetulan di kopi Muriates Tico ini kan ada 2 varian ya, kopinya Robusta dan Arabica. Nah, kalau Robusta itu semuanya dari kebun sendiri. Tapi kalau yang Arabica berhubung petaninya belum terlalu banyak, jadi masih diambil dari daerah lain yang masih lingkup Pegunungan Muria. Selama pandemi ini kita sebenarnya gimana ya, ikut tepar juga, tapi setelah pandemi ini 1 minggu itu kadang bisa 10-20 kilo lah untuk produksi. Per bulan itu kalau rata-rata per minggu 10-20 kilo ya 20 kali 4 lah, sekitar 80 kiloan sampai 1 kintal lah. Kalau pas kondisi pasar baik itu bisa sampai 1 kintal. Biasanya tuh kita tergantung permintaan juga ya, tapi untuk seperti biasa itu seminggu kita melakukan pengolahan 2 kali. Jadi untuk 5 kilo pengolahan yang tradisional dan 6 kilo pengolahan yang modern. Jamnya juga kalau yang pengolahan tradisional itu kan 1 kali buat itu maksimal 2 kilo karena emang pakai tenaga manusia bukan mesin, jadi sedikit-sedikit, bisanya sedikit-sedikit dan itu membutuhkan waktu lama. Terus kalau yang mesin itu 6 kali 6 kilo. 6 kilo kali maksudnya sekitar 20 menit. Jadi 120 menit ya. Berarti kurang lebih 2 jam. Itu yang yang modern. Kalau seminggu dikali 2 kali berarti 4 jam. Itu yang modern. Kalau yang tradisional 5 kilo mungkin 1 kali proses itu bisa memakan waktu 3 jam. Kalau 5 kilo berarti kurang lebih di kisaran waktu berapa? 8 jam kali 2 16 jam per 1 minggunya, karena kami biasanya memang 1 minggu proses produksinya 2 kali gitu, dengan resting 2 kali 24 jam. Sementara saya banyak offline lah, terus saya jual di sekitar wisata Muria itu sama kolega-kolega yang teman-teman yang di luar daerah seperti Grobogan, Pati, Rembang, ya kadang bisa sampai ke mana, keluar Jawa di Riau atau di mana itu bisa sampai ke sana kadang. Berarti itu dari mulut ke mulut? Nah, dari mulut ke mulut sementara. Tapi ya sudah banyak juga yang kita online juga, tapi saya kadang nggak berjalan sendiri, tapi teman-teman yang jalanin gitu. Jadi sistem pemasaran produk sudah online dan offline. Kalau online-nya kita memanfaatkan marketplace dan sosial media, offline-nya kita titipkan di toko, restoran, pusat oleh-oleh, dan reseller. Seperti itu. Terbantu banget. Untuk segi roasting juga kualitasnya juga bagus. Terus masa waktu untuk roasting juga lumayan terbantu, lebih cepat gitu untuk sistem roasting yang alat seperti ini. Sangat terbantu ya, karena kebetulan alat yang dulu kami punya itu kapasitasnya cuma 1 kilo dan sekarang dapat yang 2 kilo, jadi proses produksinya lebih singkat karena kan langsung bisa 2 kilo gitu, dan harga roastingnya juga berani naikin gitu. Yang dulunya 1 kilonya 10.000, sekarang berani 15.000 per kilo. Ya kendalanya sih enggak, cuman ya itu tadilah kita gunakan semaksimal mungkin lah. Mungkin kalau nanti ada kendala kita bisa calling sama Bapak dosen juga kalau untuk ada kendala ini nanti.
Kalau kendalanya sih mungkin karena belum terbiasa aja ya, jadi masih agak kagok gitu. Mungkin kalau nanti udah terbiasa ya nggak ada masalah sih. Wah, saya kalau ke depan ini kita bisa sekiranya brand Kopi Muria juga maju, brand Kopi Ideng bisa lebih mendunia. Nah, mungkin nanti setelah kita kerjasama dengan PKUM Undip ini mungkin biar lebih lebih greget, lebih kita bisa mengangkat potensi yang ada di sekitar Muria ini, khususnya untuk Kopi Muria ini. Bagi kami, bagi UMKM, dengan adanya acara seperti ini membantu menaikkan semangat ya. Jadi kan yang dulunya masih misal seperti ini, alat kami yang dulu masih sederhana, terus sekarang dibantu dengan alat yang lebih bagus, jadi kan lebih semangat untuk meningkatkan produksi dan penjualan seperti itu. Oke, kegiatan ini adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai oleh Universitas Diponegoro melalui skema penguatan komoditi unggulan masyarakat tahun 2022. Jadi program pengabdian penguatan komoditi unggulan masyarakat atau disebutnya dengan PKUM ini adalah program pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk mengangkat potensi UKM atau UMKM yang ada di daerah dan juga memunculkan atau mengembangkan UKM yang sudah ada. Kenapa memilih UKM Muria? Pada dasarnya ada beberapa alasan yang tim pengabdian kami ambil. Yang pertama bahwa di Muria atau di lereng Gunung Muria sendiri mempunyai potensi pertama kopi yang belum optimal atau belum dimanfaatkan secara maksimal. Kemudian yang kedua bahwa di lereng Muria sebenarnya kualitas kopi yang ada itu tidak jauh berbeda atau bahkan mempunyai keunggulan tersendiri karena melihat secara demografi atau letak geografisnya ini bisa menghasilkan produk kopi yang sebenarnya mempunyai kualitas tinggi. Hanya saja proses pengolahannya belum optimal. Sehingga kami dari tim pengabdian PKUM ini di tahun 2022 mencoba mengembangkan potensi yang ada di lereng Gunung Muria. Sebenarnya teknologi yang kami terapkan ini adalah menggunakan teknologi recirculating Flydis bed roaster, di mana pada teknologi ini kita coba menambahkan atau mengembangkan proses resirkulasi udara pemanas yang dihasilkan dari mesin roaster sendiri. Jadi kita tidak membuang panas ke lingkungan, tetapi panasnya lagi nanti akan diserap atau digunakan di dalam proses pemasakan atau roasting biji kopi, sehingga itu akan menghemat energi, kemudian menghemat biaya produksi dan juga sangat efisien. Yang pertama adalah alat yang kita kembangkan dan kita berikan ke UMKM mitra ini dapat bermanfaat dari segi proses produksinya, kemudian bisa menunjang proses produksi di masing-masing mitra. Kemudian selain itu dari alat ini juga kami harapkan omset atau pemasukan yang didapat dari UKM mitra ini juga bisa meningkat signifikan karena adanya bantuan alat yang kita berikan. Jargon kopi Ideng cita rasa klasik yang memikat. Tagline-nya itu kan dari hulu ke hilir, cuman kalau biasanya itu Kopi Muria mantap.